Shalom teman-teman semua, pernah nggak sih kalian ngerasa capek banget sama yang namanya pertengkaran atau salah paham? Kayaknya kita semua pengen banget kan hidup yang damai? Nah, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang fundamental banget, yaitu soal perdamaian. Lebih spesifik lagi, kita akan bedah dua cara yang luar biasa buat mencapai perdamaian itu, lewat mediasi dan rekonsiliasi. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita lihat dulu kenapa sih dunia kita ini butuh banget sama yang namanya damai. Terus, kita akan kenalan sama dua jalan penting buat mencapainya. Kita juga bakal belajar dari kisah yang, dramatis banget antara Yakub dan Esau. Ini pelajaran rekonsiliasi yang dalam banget. Dari situ, kita akan lanjut ke pendamaian terbesar yang jadi inti iman kita. Dan terakhir, kita akan temukan apa sih panggilan kita, misi kita, buat jadi pembawa damai. Udah siap? Yuk, kita mulai. Oke, kita masuk bagian pertama. Dunia yang butuh damai. Jujur aja deh, konflik itu kayaknya ada di mana-mana ya. Udah jadi bagian dari realitas hidup kita sebagai manusia. Coba deh, kita ingat-ingat lagi. Pasti pernah kan? Mungkin salah paham kecil yang bikin suasana jadi canggung sama teman sekelas, atau debat panas di media sosial sama sahabat dekat. Bahkan mungkin konflik yang lebih dalam sama keluarga di rumah. Rasanya tuh nggak enak banget ya, nguras energi dan kadang ninggalin bekas luka yang buat hilang itu susah. Dan masalah ini tuh ternyata bukan cuma soal pribadi kita aja. Kalau kita lihat gambaran besarnya, dunia di sekeliling kita ini seringkali dipenuhi sama kebencian dan egoisme. Nah, dua hal inilah yang jadi biang keladi dari semua konflik, perpecahan, bahkan kehancuran yang skalanya jauh lebih besar. Tapi, tenang, di tengah semua carut-marut ini ada harapan, selalu ada jalan keluar. Yuk, kita kenalan lebih jauh sama dua jalan utama menuju perdamaian, mediasi dan rekonsiliasi. Terus apa bedanya nih antara dua hal ini? Gampangnya gini, mediasi itu kayak ada wasit di pertandingan. Ada orang ketiga yang netral, yang kita sebut mediator. Tugasnya bantu pihak-pihak yang lagi berantem buat bisa ngobrol baik-baik dan cari solusi bareng. Nah, kalau rekonsiliasi, ini jauh lebih dalam. Tujuannya bukan cuma selesaiin masalah, tapi benar-benar memulihkan hubungan yang udah rusak. Dan kuncinya cuma satu, pengampunan. Coba kita lihat mediasi lebih dekat. Peran mediator di sini krusial banget. Dia harus netral, nggak boleh mihak sana-sini, dan yang pasti harus dipercaya sama dua-duanya loh ya. Tugas dia itu bukan buat jadi hakim yang nentuin siapa salah siapa bener loh ya, tapi lebih buat memfasilitasi komunikasi yang sehat, biar mereka yang berkonflik bisa nemuin solusi mereka sendiri. Nah, sekarang kita pindah ke rekonsiliasi. Kata ini tuh punya makna yang dalam banget. Asalnya dari bahasa Yunani, kata lasso, yang artinya itu bukan sekedar damai, tapi didamaikan kembali. Jadi ini proses aktif buat menghapus semua permusuhan dan mengembalikan hubungan jadi utuh lagi seperti semula. Ini bukan cuma gencatan senjata, tapi pemulihan yang sejati. Biar kita makin kebayang gimana rekonsiliasi itu bekerja, yuk kita bedah salah satu kisah paling epik dan dramatis di Alkitab. Cerita tentang kakak beradik kembar, Yakub dan Esau. Konflik mereka itu akarnya dari sebuah pengkhianatan yang sakit banget. Yakub dengan liciknya nipu dan nyuri hak kesulungan plus berkat yang seharusnya jadi milik Esau kakaknya. Coba bayangin deh gimana hancurnya perasaan Esau. Akibatnya Esau bukan cuma marah, dendamnya itu membara sampai dia bersumpah mau bunuh adiknya sendiri. Setelah 20 tahun kabur, akhirnya Yakub mutusin buat pulang. Bisa kebayang gak sih gimana takut dan deg-degannya dia? Dia sadar betul seberapa dalam luka yang udah dia buat. Makanya dia siapin banyak banget hadiah, persembahan, dengan harapan bisa melunakkan hati kakaknya yang pernah ia khianati itu. Dan disinilah momen puncaknya. Apa yang paling ditakutin Yakub sama sekali gak terjadi. Bener-bener di luar dugaan, Esau gak datang bawa amarah, tapi justru bawa kasih. Dia lari, dia peluk, dia cium adiknya. Dendam yang udah dipendam 20 tahun itu luluh seketika sama pengampunan. Mereka berdua nangis bareng, itu tangisan kelegaan, pelepasan, dan pemulihan. Coba deh dengerin betapa dalamnya reaksi Yakub. Setelah dia diampuni, dia bilang ke Esau, "Melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah." Wow. Bayangin sebuah tindakan pengampunan yang tulus, itu bisa terasa kayak kita lagi lihat wajah Tuhan sendiri. Ini nunjukin betapa dahsyatnya kuasa dari sebuah rekonsiliasi. Kisah rekonsiliasi yang luar biasa antara Yakub dan Esau tadi, itu sebenarnya adalah sebuah cerminan dari rekonsiliasi yang jauh-jauh lebih besar. Rekonsiliasi agung yang menjadi pondasi dari semua kedamaian yang sejati. Alkitab ngajarin kita kalau ada konflik yang lebih mendasar daripada perselisihan antar manusia, yaitu konflik antara kita dengan pencipta kita.
Dosa itu udah menciptakan sebuah jurang pemisah yang dalam banget, rusak hubungan kita sama Tuhan, dan pada dasarnya menempatkan kita di posisi sebagai musuh Allah. Dalam konflik terbesar ini, kita nggak punya kekuatan sama sekali buat berdamai dengan Tuhan sendirian. Kita butuh seorang mediator, dan Alkitab nunjuk dengan sangat jelas siapa mediator agung itu. Manusia Kristus Yesus, satu-satunya jembatan penghubung antara Allah dan manusia. Di atas kayu salib, Yesus melakukan lebih dari sekedar mati. Dia melakukan sebuah tindakan rekonsiliasi terbesar dalam sejarah. Dengan menanggung semua dosa kita, dia meruntuhkan tembok permusuhan dan membayar lunas harga perdamaian itu. Supaya apa? Supaya hubungan kita yang rusak parah dengan Bapa bisa dipulihkan lagi sepenuhnya. Inilah inti dari anugerah. Oke, terus apa artinya semua ini buat kita sekarang? Setelah kita menerima pendamaian yang luar biasa ini, kita nggak dipanggil buat diam-diam aja. Kita dikasih sebuah misi. Identitas kita sekarang udah berubah. Karena kita udah didamaikan dengan Tuhan lewat Kristus, kita sekarang diangkat jadi utusan-utusannya. Sebuah tugas yang sangat mulia dipercayakan ke kita, yaitu pelayanan pendamaian. Ya, kita dipanggil untuk jadi pembawa pesan dan realitas damai yang udah kita terima ke dunia di sekitar kita. Dan panggilan ini bukan sekedar saran, tapi ini perintah. Yesus sendiri bilang di Matius 5, "Berbahagialah orang yang membawa damai," dan menyebut mereka anak-anak Allah. Itu identitas kita. Paulus di Roma 12 mendorong kita sedapat-dapatnya untuk hidup damai dengan semua orang. Ini tanggung jawab kita. Dan kitab Ibrani bahkan nyuruh kita buat berusaha dan mengejar perdamaian. Ini adalah sebuah misi yang harus kita kerjakan secara aktif. Jadi, pertanyaannya sekarang kembali ke kita masing-masing hari ini. Siapkah kita menjawab panggilan ini? Siapkah kamu jadi agen perdamaian dan rekonsiliasi mulai dari tempat kamu ada sekarang? Di kelasmu, di tongkronganmu, di rumahmu? Dunia ini haus akan pembawa damai. Yuk, kita jadi jawaban atas kebutuhan itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.